Baik, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan hari ini kita boleh beribadah kembali di tempat ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepadanya. Dengan segenap hati kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau memperbolehkan kami kembali untuk beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Semuanya karena kasih dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau mempergunakan waktu yang ada ini untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu, beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh bangga punya Yesus seperti Engkau. Hanya padamu kami bersyukur dan berterima kasih selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Tuhan beracara, Tuhan berkarya Tuhan dalam ibadah kami, sehingga banyak mujizat-Mu yang Engkau nyatakan. Kami boleh Kau pulihkan, kami boleh Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Semua umat Tuhan yang percaya katakan sama-sama amin. Saya dan Tuhan bagi diri semuanya. Mari boleh lihat kanan kiri berbelakang, katakan salam sehati. Tuhan berkati kita semuanya. Kita mau katakan masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian kita datang kepada Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita datang ke Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Masih ketemu.
Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan lupa lagi, sebab Tuhan baik. Mari sembah Dia. Engkau Allah yang baik. Sembah Dia, bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang baik, Tuhan. Engkau Allah yang baik, Bapa. Mari bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur-Mu.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu besar rasa ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Begitu besar rasa terima kasih kami kepada Engkau Yesus. Kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan pertolongan-Mu, kami merasakan mukjizat-Mu, kami merasakan berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mau memujikan Dia yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan kami Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi kami tidak bersuka cita, yang menghalangi kami untuk bersuka cita, yang menghalangi kami untuk bersyukur, hari ini kami mengatakan, kami percaya Tuhan kami ajaib, Tuhan kami dahsyat. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi kami, begitu
Duduk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan saya bersama duduk. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pembentukan setiap hari kami hidup. Ini kami bicara. Bentuk kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hati kami siap untuk lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi, lebih hebat lagi bersama dengan Engkau melalui hambanya yang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau akan mengurapi karena kami mau seperti Engkau Yesus, disempurnakan saja. Dan seperti jalan kami selalu memuliakan Engkau. Bentuklah turun amin. Kita mengatakan bagaimana bicara disebut bentuk. Yes. Siap dibentuk demikian hidupku.
berkumpul di dalam ibadah tatap muka ini. Terima kasih Engkau yang telah menjaga dan memeliharakan hidup kami. Engkau yang telah memberkati kami dan keluarga kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Dan ketika saat ini kami berkumpul Tuhan untuk beribadah padamu, Engkau jamah hati kami agar kerinduan kami adalah kami boleh memuliakan Engkau dan mendengarkan isi hati. Perdengarkanlah firman-Mu yang mengingatkan kepada kami akan kehendak-Mu. Dan Roh Kudus tuntun kami sehingga kami Engkau mampukan lewat pimpinan-Mu melakukan setiap hal. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama saya yang telah siap memberkati firman Tuhan, kita katakan amin. Kalau boleh apa yang sedikit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang telah saya sampaikan di GBI 3D minggu lalu ya. Yang saya pikir ini hal yang sebenarnya sangat bersinggungan dengan kehidupan kita, tetapi kita sering lupakan. Hal yang bersinggungan dengan kehidupan kita secara langsung, tetapi sering kita lupakan. Karena kita tidak menyadarinya, kita anggap biasa saja. Sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, lama-lama jadi kebiasaan dan kita tidak lagi melihat sesuatu yang aneh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah ini adalah perangkap iblis. Perangkap iblis. Kita tahu kalau kita mau nangkap tikus, kita pakai apa? Jebakan tikus, pakai perangkap tikus. Ya. Kalau kita pakai perangkap tikus, ada perangkapnya, bentuknya kotak biasanya. Lalu di dalamnya dikasih apa? Umpan. Apa itu umpan? Umpan adalah sesuatu yang menjadi kesenangan tikus yang kita mau tangkap itu. Jadi kita taruh sesuatu makanan yang dia senang, kita biarkan, nanti kalau dia masuk dan dia mulai makan, tiba-tiba kandang itu bisa menutup sendiri pintunya, jebret begitu. Nah, sehingga masuklah dia di dalam perangkap. Nah, sekarang perangkap iblis. Apa itu perangkap iblis? Coba kita baca dulu yang pertama dalam Efesus 5 ayat 14. Efesus pasal ke-5 ayat ke-14. Siap ditampilkan? Oke. Kita baca bersama-sama semua jemaat. Saya harapkan setiap membaca firman Tuhan membaca dengan suara yang keras. 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sekali lagi saya katakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau orang tidur itu biasanya tidak sadar. Kalau sadar, dia belum tidur. Apalagi kalau dia bermimpi, ya. Alam mimpi ketika kita tidur seakan-akan adalah alam real yang kita alami. Ketika tidur, kita mimpi, misalnya berjalan-jalan kemana, rasanya memang saat itu bukan kita tidur, kita merasakan jalan-jalan. Setelah bangun tidur baru kita tahu, oh iya ya, ternyata saya mimpi. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau firman ini mengatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Apa maksudnya? Maksudnya adalah
bangunlah kamu daripada mimpimu, tidurmu. Lihatlah kehidupan yang real yang sekarang kamu hadapi. Kalau ditambahkan bangkitlah dari antara orang mati, berarti bahwa waktu kita tidur itu sebetulnya kita seperti berkeadaan mati, bangkit sekarang. Lalu Kristus akan bercahaya atas kamu. Ketika kita sadar dan kita mau merubah hidup kita, kita akan menjadi pribadi di mana Kristus, terang Kristus di dalam kita menghidupi kenyataan hidup ini, itu akan bercahaya kehidupan saudara dan saya. Itu menjadi Kristus yang seperti Alkitab katakan, Paulus menuliskan, hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus di dalam aku, di dalam kita, anak-anak Tuhan. Seharusnya ada Kristus yang nyata. Karena itu tidak aneh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Alkitab selalu menekankan, jadilah engkau sesuatu yang baru, manusia baru. Tanggalkan manusia lama kamu. Apabila kamu telah menjadi milik Kristus, maka segala sesuatu yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Itulah maksudnya hidup baru. Saya percaya semua anak-anak Tuhan, orang-orang Tuhan tahu hal ini. Tetapi berbicara untuk melakukannya menjadi kenyataan dalam hidupnya ketika kita menerima Kristus, lalu kita menjadi hidup yang baru, itu persoalan lain. Karena itu pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan, akhir tahun ini, Desember, kita akan adakan baptisan. Kita adakan baptisan terakhir di tahun 2021 ini. Anak-anak Bapak Ibu yang sudah waktunya berumur 12 tahun ke atas, hendaklah segera didaftarkan dibaptis. Ya, segera didaftarkan untuk dibaptis. Karena jangan tunda-tunda. Beberapa waktu yang lalu di Tamburan diadakan satu sesi, yaitu mengenai baptisan air. Dan kita membeli bukunya. Jadi nanti tiap-tiap orang yang mau dibaptis itu akan dapat buku ini untuk dipelajari. Nanti pada waktu pertemuan kita akan bahas. Cukup seru waktu kita hamba-hamba Tuhan dari cabang-cabang Petamburan berkumpul, kemudian membahas masalah katekisasi baptisan. Karena di situ dibahas juga mengenai apa itu baptisan dan sebagainya. Jadi saya berharap putra putri, ibu, bapak yang belum dibaptis, daftarkan segera. Paling tidak 2 minggu yang akan datang sudah kami tahu namanya berapa orang, sebab pada mereka akan kita berikan buku ini untuk mereka baca. Lalu kita akan atur jadwalnya membahas buku ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan bangunlah, artinya sadarlah, lihatlah kenyataan yang sesungguhnya. Sebab apalagi kalau mimpi itu mimpi yang nyaman, manusia terbuai. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita hidup di dalam alam mimpi. Kita hidup di dalam alam mimpi. Kenapa? Karena kita tidak mau melihat realitas kehidupan kita. Apa kaitannya antara perangkap mati listrik atau turun?
Ya, kita lanjutkan. Apa perbedaannya? Apa kaitannya? Perbedaannya antara perangkap dengan mimpi itu, saudara-saudara. Kita baca satu ayat lagi, 1 Petrus 4 ayat 3. 1 Petrus 4 ayat 3. Bisa ditampilkan segera, baik. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa kehendak orang tidak mengenal Allah, yaitu hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Jelas, hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Keinginan, nah ini dia, keinginan. Kenapa keinginan itu termasuk adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah? Apakah keinginan salah kalau hidup punya keinginan? Oke, nanti kita akan bahas. Kemabukan, jelas. Orang-orang yang tidak mengenal Allah hidup dalam kemabukan, kita tidak boleh. Pesta pora bukan pesta pernikahan, tapi pesta pora yang menjurus. Di dalam pesta pora itu ada tindakan apa yang dilakukan, hubungan dengan seks bebas, perjamuan minum, mabuk-mabukan, penyembahan berhala yang terlarang, itu jelas. Tapi pertanyaannya, kenapa keinginan itu kok termasuk hal yang tidak dikehendaki Allah? Apakah kita tidak boleh punya keinginan? Apa kita tidak boleh punya keinginan? Coba kalau kita renungkan baik-baik, masa kita punya keinginan mencoba bikin nasi goreng misalnya dengan cabai yang banyak, rasanya bagaimana? Kan boleh-boleh aja kan? Jadi keinginan apa yang tidak boleh? Keinginan kan itu hasrat, kehendak yang ada di dalam hati kita. Nah, tentunya yang dimaksud dengan keinginan dalam ayat yang tadi adalah kelompok daripada tindakan-tindakan, perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Keinginan-keinginan itu bukan keinginan yang normal, tapi keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Contohnya apa? Misalnya keserakahan, keinginan kita untuk mencari materi, menjadi kaya, lalu menempuh cara-cara yang harus kita tempuh supaya kita menjadi orang yang berhasil, sukses di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, keinginan yang seperti itu yang sebetulnya tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi kalau misalnya seseorang, anak sekolah, saya ingin punya cita-cita menjadi pilot, menjadi dokter, menjadi pengusaha yang berhasil, apa salah? Tidak salah. Tapi setiap keinginan yang dilandasi oleh memuaskan kedagingan itu yang tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Perhatikan, keinginan yang dalam ayat tadi bukan sekedar keinginan yang biasa, keinginan untuk memuaskan kedagingan. Karena di dalam Galatia pasal ke-5 ayat 17 sampai 21, coba kita lihat Galatia 5 ayat 17 sampai 21. Dengan jelas dikatakan, Galatia 5 ayat 17.
Sudah? Sebab, kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keinginan itu yang sebetulnya dimaksud keinginan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bukan keinginan saya mau anak saya menjadi dokter, menjadi orang yang sukses, itu salah. Tidak. Keinginan-keinginan yang memuaskan dengan tujuan untuk menuruti keinginan daging itu yang tidak boleh. Karena itu mungkin dapat kita lihat di dalam Galatia 5 pasal ke-24. Galatia 5 ayat ke-24, pasal ke-5 ayat 24 dikatakan 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Keinginan ini adalah pintu masuk, gerbang masuk ke dalam jebakan iblis. Celah yang dapat dipergunakan oleh iblis untuk menangkap saudara kita semua. Iblis itu paling pinter, saudara-saudara, menggunakan kesempatan. Ketika Yesus dicobai dan iblis gagal, maka iblis mencari kesempatan yang terbaik, waktu yang paling tepat untuk menjatuhkan Tuhan Yesus Kristus, tapi gagal. Dan dia terus berusaha menjatuhkan. Kalau Tuhan Yesus gak bisa, anak-anak Tuhan. Karena itu ingat nih, dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling mencari orang yang siap dapat ditelan. Dia tidak pernah berhenti. Keinginan adalah celah, ingat, celah pintu masuk ke dalam perangkap, seperti rokok. Karena itu saya anak-anak muda saya ingatkan, tidak usah merokok, sebab kita dilahirkan dari kecil tidak merokok. Juga tidak apa-apa, saudara-saudara. Tidak merokok pun tidak apa-apa, tapi merokok saat-saat sekarang ini adalah gerbang masuk ke dalam narkoba. Sebab diawali dengan merokok, lama-lama terbawa masuk perangkap iblis. Karena itu, kalau kita mau menangkap sesuatu, itu pasang perangkapnya. Kalau kita mau menangkap burung, juga perangkap dipakai. Di dalam perangkap itu ada sesuatu yang menyenangkan, enak memang. Saudara, kalau kita mau membasmi rayap, bisa kita pakai pestisida, semprot sekeliling rumah kita. Tapi kalau mau sederhana, gampang, kita cari aja tempat-tempat yang kira-kira ada rayapnya di mana, siapkan semprotan, taruh aja kayu atau arus basah. 3-4 hari saudara buka, lihat pasti banyak rayap. Semprot dulu rayap itu. Tapi tinggal lagi, nanti lama-lama rayap itu makin lama makin berkurang. Kalau saudara mau membunuh rayap, gali-gali, cari rumah rayap, susah. Tapi kalau dengan cara itu, kita taruh di sini, dia keluar, kumpul di situ, tidak kita semprot.
Nah, yang menjadi umpan sebetulnya pemenuhan keinginan kita. Yang menjadi umpan, ini yang kita harus hati-hati, adalah pemenuhan keinginan kita. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Kejadian tentang kejatuhan manusia dalam pasal ketiga, di situ dikatakan Kejadian pasal ketiga ayat ke-1 sampai ke-6. Kalau kita perhatikan ayat ini ya dengan teliti, Kejadian pasal 3 ayat 6. Saya bacakan bagi saudara-saudara ya, perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Dikatakan adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ular itu berkata awalnya kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kalimat pembukaannya adalah Hawa, Adam, bukankah Allah berfirman semua buah pohon ini tidak boleh kamu makan, kan? Spontan tanpa berpikir panjang, Hawa menjawab, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan kok. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Itu jawaban Hawa. Lalu ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dimulai dengan kalimat yang tidak mengarah kemana-mana. Allah pasti berfirman nih, semua buah dari pohon-pohonan di taman ini kamu tidak boleh makan. Nah, itu kan kalimat biasa yang tidak mempunyai arah kemana-mana. Lalu dijawab oleh Hawa sehingga terjadi percakapan. Nah, ketika percakapan itu sudah mulai lebih enak, mulailah ular itu memasukkan sesuatu dalam kalimat itu. Sekali-kali kamu tidak mati, tetapi ketika kamu makan itu, kamu menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang tidak baik dan yang jahat. Hati-hati ya. Coba saudara lihat step langkah-langkahnya di sini. Nah, ketika mendengar itu, apa yang terjadi? Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Kalau selama ini dia tahu ada pohon yang dilarang untuk dimakan, dia lihat, tetapi tidak pernah dia lihat kok buahnya enak, padahal sering dia lihat loh. Sering dia lihat. Perhatikan baik-baik. Daud, raja yang besar, dia punya begitu banyak rakyat, begitu banyak anak-anak gadis, perempuan-perempuan yang seksi dan sebagainya. Dia sering lihat. Tetapi kenapa sering lihat begitu banyak rakyatnya, yang perempuan-perempuan, yang cantik-cantik, seksi-seksi, kok dia tidak tertarik? Tapi kenapa ketika dia melihat Bathsheba mandi, dia bilang begini, saudara, dijauhkan Tuhan, dijauhkan Tuhan, bukan tutup mata, lihat terus, saudara-saudara. Dia dia sering lihat perempuan yang cantik-cantik. Kalau dia tunjuk aja, dia mau jadikan istri, semua pun pasti mau. Siapa yang tidak kenal Daud? Tapi dia tidak tertarik. Tapi kenapa? Ketika dia lihat Bathsheba, dia tertarik. Sama seperti kasus ini. Perempuan itu melihat, ketika dia mendengar perkataan ular, dia lihat, wih, pohon itu baik untuk dimakan. Kelihatannya sedap dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Menarik hati. Kalimat ini harus kita bawahi. Lagi pula pohon itu menarik hati. Karena apa? Karena apa dikatakan? Memberi apa?
pengertian. Biasa dilihat nggak ada apa-apanya, tetapi setelah diberitahu oleh ular, masuklah sesuatu ke dalam pikirannya dan hatinya. Sekarang dilihat, wah itu beda, menarik, sedap, dan karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan. Berarti sudah masuk perangkap iblis. Itu perangkap dimulai dengan percakapan. Masa bercakap saudara bilang, wah nggak mau, ular jangan bercakap-cakap dengan saya, dijauhkan Tuhan dari engkau. Ya nggak ada urusan. Hati-hati. Seringkali semua itu dimulai seperti tidak ada apa-apanya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, anakmu, cucumu jangan menjadi berhala di hadapan Tuhan. Kita diberkati anak, puji Tuhan. Kita diberkati cucu, haleluya. Tapi jangan itu menjadi perangkap iblis. Dengan tegas saya katakan, tidak boleh, yang menghambat Bapak Ibu dalam pelayanan dan beribadah kepada Tuhan. Jangan ke alasan, waduh repot nih, cucu nggak ada yang ngurusin anak nih. Bapak Ibu renungkan apa yang terjadi pada Hawa. Repot nih dagang. Dulu minta berkat Tuhan supaya dagangan rame, sekarang dagangan rame menjadi hambatan. Saya mau katakan Bapak Ibu, semua itu adalah perangkap. Memang sekali kamu tidak beribadah, nggak berefek, nggak langsung besoknya encok, nggak. 2 kali, 3 kali tidak datang, nggak, tidak. Tapi ingat, lama-lama kerinduanmu kepada Tuhan akan berubah. Kenapa? Itulah hebatnya perangkap iblis. Ketika kita menjauh daripada Tuhan, berarti saudara dan saya dekat kepada apa? Halo? Masih ada orang? Ketika kita menjauh dari Tuhan, maka sebetulnya kita mendekat kepada setan, iblis. Di dunia ini cuma 2, kuasa kegelapan, kuasa terang. Kalau saudara mendekatkan diri kepada terang, gelap itu tidak ada. Tapi kalau saudara mendekatkan diri saudara pada kegelapan, terang itu yang hilang. Itu sudah pasti. Kalau seseorang hanya memikirkan materi, terutama uang, segala sesuatunya uang. Memang saya mau katakan, orang pertama mau usaha, doa, Tuhan berkati kami. Oh yes, diberkati Tuhan. Tapi ingat, keinginanmu tidak ada batasnya. Gak ada orang nih punya usaha, sudah maju lalu bilang, Tuhan stop, jangan berkati saya lagi dah, stop. Oh gak ada. Dikasih berkat usaha, cuma hasilnya 500.000 sebulan, haleluya. Minta lagi dikasih 1 juta, berkembang menjadi 10 juta sebulan. Puas? Tidak ada kata puas bagi kedagingan manusia. Ingat saudara-saudara, tidak ada istilah puas. Terus gali lagi. Sudah dapat sebulan 50 juta, masih lagi mau jadi berapa? 100 juta. Apa yang terjadi? Jalan pertama dia begini kalau jalan. Lalu ini masih gak dapat 500.000. Ketika dapat 1 juta mulai kerja. Ketika dapat 5 juta mulai dapat 50 juta. Itu manusia, saudara-saudara, berubah. Untuk tidak menyadari perubahan itu. Kenapa?
Kenapa? Wah, karena saya sibuk sekarang. Biasanya ketemu teman-teman masih ada waktu. Sekarang ketemu teman, hai, begitu aja. Wah, sombong. Bukan sombong, saya sibuk. Semua ini jebakan-jebakan. Apalagi mencari pasangan. Ingat ya saudara-saudara, mencari pasangan. Hati-hati. Jangan sembarangan membuka hatimu. Jangan bilang gini, enggak Pak, nanti juga saya akan bawa kok calon saya menjadi anak Tuhan. Masalahnya, jangan sebelum kamu membawa pasangan kamu menjadi anak Tuhan karena dia tidak seiman, kamu yang sudah dibawa dimasukkan dalam perangkap, diikat, ditutup, dikunci, masuk dalam perangkap iblis. Sekarang ada ngomong-ngomong di online katanya. Ada ya? Bisa kongko-kongko di online sambil main game. Wah, bisa ngomong dengan orang tidak dikenal. Memperluas pergaulan. Kalau dulu itu nge-break begitu. Break begitu dulu. Udah gak zaman sekarang online. Jadi sambil main kamu begini. Permulaan ngomongnya cuma dia kongko biasa. Lama-lama mulai curhatan. Ya, saya begini. Lawan bicara bilang, aduh kasihan bener kamu ya. Aduh, saya kalau punya suami atau istri seperti kamu, saya tidak akan lakukan ini. Wah, kurang ajar itu suami kamu, istri kamu. Tapi sabar ya. Waduh, masih bagus. Lama-lama, waduh, apa yang saya dapat lakukan untukmu? Nah, kalau sudah mulai, apa yang saya dapat lakukan untukmu? Apa boleh kita bertemu untuk kita ngomong lebih lanjut? Step, langkah-langkah makin terarah gitu. Sampai akhirnya, aduh saya bersimpati ya. Yang cowok bilang saya simpati kepada kamu, yang cewek juga, iya nih apa yang saya bisa lakukan? Baik cewek atau cowok kalau ngadepin seperti ini suami atau istri, bisa yang suami kabur dengan perempuan, yang istri kabur dengan laki-laki. Coba saudara bayangkan, apakah pertama kali mereka online kongko udah terpikir mereka mau kabur, mau mencari suami baru atau istri baru? Tidak. Itulah bahaya perangkap. Kenapa? Adanya keinginan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, salah satu yang Tuhan ingin ingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, keinginan, karena berkaitan dengan apa yang kita rasakan dan yang kita lihat. Itu sangat berkaitan dengan apa yang kita inginkan dan kita lihat. Kita lihat menggunakan mata yang Tuhan anugerahkan, tapi pergunakan mata dengan baik. Pergunakan mata dengan baik. Kita mau menjadi orang sukses nggak salah, saudara-saudara. Saudara mau punya rumah yang bagus nggak salah, saudara-saudara. Tetapi ingat saja satu hal, bahwa jangan hidup untuk memuaskan kedagingan. Sebab kalau memuaskan kedagingan, kita hidup menuruti kedagingan, saudara tidak akan hidup menuruti firman Tuhan. Nah, karena itu Matius pasal ke-6 ayat 19 sampai 24 yang mengatakan demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Perhatikan baik-baik. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu.
Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Diingatkan, tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini memang ayat yang konteksnya adalah keinginan akan harta. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada materi. Sebab pasti kamu akan terseret untuk memilih Tuhan atau materi. Mammon. Karena itu mata adalah pelita tubuh. Jagalah mata dengan baik. Caranya arahkanlah pandanganmu dalam hidupmu. Kita boleh melihat segala sesuatu karena kita punya mata. Seperti saya, kalau jalan-jalan, saya ingat sekali kalau jalan-jalan ke Taman Anggrek gitu ya, saudara-saudara, atau mana ya? Ya Taman Anggrek kalau nggak salah. Begitu masuk di mallnya, waduh saudara-saudara, kalau masuk ke tempat yang jual parfum, wangi sekali, enak. Kita lewat, om coba ini om, maaf om, serot. Coba tangannya om, serot, gitu dikasih. Wah, kita keluar wangi saudara-saudara, nggak beli parfum. Masuk lagi ke toko-toko yang jual berlian. Wah, saudara, toko berlian itu penerangannya khusus, pakai penerangan yang luar biasa supaya gemerlapnya berlian itu, waduh, gemerlapnya berlian itu sangat menarik. Karena itu kalau saudara perhatikan, banyak bapak-bapak ya pergi ke mall dengan istrinya, itu istrinya dipegangin kencang-kencang, dipegangin kencang-kencang. Wah, sampai anak muda nanya, om sayang sekali sama tante, sampai dijaga, dipegangin baik-baik gitu loh. Lalu apa omnya bilang? Iya dong. Kenapa sih om? Memang takut hilang ya? Bukan takut hilang, takut dia ngegesek atau kredit. Kalau dilepas sembarangan, udah deh, matanya jelalatan, apapun dia pengen, mau, punya keinginan. Apalagi kalau dia lihat berlian-berlian. Ketika saya melihat itu semua, saya bersyukur bahwa ada sesuatu yang berbicara kepada saya. Lihat, keindahan dunia. Ini keindahan dunia. Ingat, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Suara itu mengingatkan saya, sekarang persoalannya yang mana? Gemerlap dunia atau kemuliaan Tuhan yang menarik hatimu? Saya bilang terima kasih Tuhan untuk penglihatan-Mu. Sehingga saya lihat, saya senang lihat. Bagus ya Ma, bagus ya Ma. Tapi ibu lihat saya nggak pegangin tangannya. Enggak, dia boleh lihat. Karena saya tahu dia juga nggak punya keinginan untuk memiliki yang begitu-begitu. Karena keindahan Tuhan Yesus Kristus, kemuliaannya lebih indah daripada itu. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita harus membiasakan, karena itu pandangan mata kita arahkan dengan benar. Arahkanlah ke atas kemana Kristus Yesus ada. Seperti dalam Kolose pasal 3 ayat 1. Sebab apa yang dilihat mata itu biasanya bisa menimbulkan keinginan dalam hati. Kan ada pepatah, dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun
Mana? Ke hati. Karena itu hati-hati ya. Anak-anak laki-laki kalau terlalu dekat dengan wanita yang tidak seiman, pelan-pelan lama-lama bisa terpengaruh. Hati-hati. Ada perangkap, kita tidak hati-hati masuk perangkap itu. Nah, perhatikan mengenai keinginan ini. Yakobus pasal 1, coba dilihat, dibuka. Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan berpikir begini, apa yang saya lakukan dengan hobi saya, contohnya misalnya, nggak mengganggu kok. Ya, diberikan cucu, haleluya. Diberikan pekerjaan, puji Tuhan, saya tetap setia kok. Tapi kalau kita tidak hati-hati, ini bisa membuat kita bergerak, terikat di dalam perangkap itu, dan tidak lagi mendekat kepada Tuhan. Ini bukan berbicara kepada jemaat ya saudara-saudara. Ini berbicara kepada anak-anak Tuhan, di mana di dalamnya ada jemaat, pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan juga akhirnya mesti mengalami sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena jebakan itu sedemikian rupa, perangkap itu sedemikian rupa, luar biasa. Awalnya adalah biasa-biasa, tetapi akhirnya luar biasa. Karena itu seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut apa? Tetapi menurut, coba kita baca lagi 2, 3, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Perangkap atau jebakan iblis selalu berisikan hal-hal yang sedap, nikmat, menyenangkan, memuaskan nafsu kedagingan. Karena itu kalau ada nafsu dunia, keinginan daging yang telah menguasai saudara dan saya akan bisa menjadi buta. Logikanya berhenti berpikir, tidak lagi menggunakan logika, apalagi hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Semua tertutup. Karena itu perhatikan, sesuatu yang katanya biasa-biasa saja itu bisa menjadi perangkap iblis kalau kita tidak perhatikan bahwa kalau kita lupa, ini membuat saudara dan saya jauh daripada Tuhan. Rumah tangga bisa hancur berantakan, pelayananmu babak belur, semua akan terganggu. Karena itu persoalannya bagaimana kita waspada terhadap jebakan iblis. Karena itu bagaimana saudara dan saya berjaga-jaga. Yang pertama, dalam Yakobus 4 ayat keempat ini sudah dikatakan. Yakobus 4 ayat keempat. Kita baca bersama-sama. Ini penting karena ini cara-caranya, jalan kita untuk menangkalnya. 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya. Yang pertama, supaya jangan masuk makan umpan daripada iblis, masuk dalam jebakannya.
Yang pertama, jangan bangun persahabatan dengan dunia ini. Apa artinya jangan bangun persahabatan dengan dunia ini? Kita hidup perlu makan. Artinya makan untuk hidup, tapi bukan hidup untuk makan. Kita butuh uang untuk hidup, tapi hidup itu bukan untuk uang. Kalau hatimu terikat dengan makanan, dengan materi, kamu jadi musuh Allah. Karena dengan jelas, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Jadi yang harus kita bangun adalah bagaimana saudara semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, arahkan pandangan matamu ke arah yang benar. Seperti dalam Kolose pasal ketiga ayat pertama, arahkan pandanganmu. Sudahkah kita setiap bangun pagi membuka hati untuk firman Tuhan? Sudahkah setiap kali kita bangun pagi kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mau bercakap-cakap dengan Tuhan, walaupun mungkin 15 menit, 20 menit. Sampaikan isi hati kita. Jadikan Tuhan itu betul-betul pribadi di mana kita bisa berkomunikasi. Ini yang kedua, pandangan mata kita, buka mata apa yang kita kerjakan. Saya tidak sempurna, saudara-saudara. Saya masih bergumul untuk berjalan menuju kesempurnaan sama seperti Kristus. Dan saya sadar, saya tidak mau bangun pagi. Saya kalau bangun pagi, langsung saya buka handphone saya. Saya lihat apa? Saya buka WhatsApp saya. Karena saya takut. Kalau saya nggak buka WhatsApp, malam tidur, tahu-tahu ada berita, jemaat ini mengalami sakit atau ini, saya nggak tahu. Waduh. Ketika saya lihat info game pergi, nggak ada apa-apa, ini nggak ada apa-apa, ini nggak ada apa-apa, kerjaan nggak ada apa-apa. Ya udah, saya tidak baca lagi. Jangan coba-coba buka Google, ada aja nih. Saudara rohani, oke. Yahya Waloni akan dihukum seberat-berat. Rasa itu, berani-berani ya mengganggu orang Kristen, menghina Tuhan Yesus. Rasakan dulu apa yang kita baca. Terjebak kita begitu. Enggak, pokoknya apapun juga, no. Utamakan Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ya kita harus utamakan bangun tidur. Ya kita lakukanlah, datang kepada Tuhan, baca firman, datang pada Tuhan, bisa mengitar, memuji Tuhan. Yang ketiga, dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawan iblis, maka dia lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang-orang yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu dan berduka cita dan meratap. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Perhatikan, hati ini sumber kehidupan. Sucikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya punya pengalaman. Saya juga sedang bergumul untuk menuju kesempurnaan serupa dengan Kristus. Ketika saya dalam pelayanan dan hati saya mulai tertarik kepada hal-hal bukan lagi Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan. Jujur saja saya katakan, merenungkan firman Tuhan itu berat, susah mau menangkap firman Tuhan, mau memuji Tuhan susah. Ketika hati kita
terikat dengan dunia ini, susah saudara-saudara untuk membaca firman, untuk merenungkan firman, apalagi mendapat firman Tuhan. Tetapi ketika hati kita begitu dekat dengan Tuhan, di dalam doa-doa kita, dalam penyembahan kita, itu firman Tuhan bisa mengalir sehingga kita dapatkan, oh iya ya firman Tuhan, oh iya ya. Sampai saya ketika berdoa, saya rekam doa saya, karena di doa itulah saya bisa menangkap kebenaran firman Tuhan. Tapi hati kita harus dibersihkan. Janganlah berbicara hatimu terikat oleh sesuatu selain Tuhan, lalu kamu mau mencoba-coba untuk apalah, menyanyikan apalah lagu-lagu. Udahlah, jangan. Hati yang tidak tulus, tidak kudus, tidak dibersihkan, tidak melekat kepada Tuhan, tidak akan menghasilkan apa-apa bagi kemuliaan Tuhan. Ini satu kenyataan saudara-saudara. Yang terakhir ada yang keempat, seperti yang sering saya katakan, makanlah makanan rohani, yaitu firman Tuhan, secara konsisten setiap hari, sebanyak mungkin, dan renungkan baik-baik serta lakukan dengan setia, karena firman itu adalah pelita bagi kaki kamu, pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalan kita. Dan bercerminlah diri kita dalam firman Tuhan itu. Saya mau katakan saudara-saudara, kenapa pelayan-pelayan Tuhan bisa berubah? Perubahan itu tidak bangun tidur dia berubah, bergeraknya pelan. Tapi sampai pada titik tertentu dia baru sadar dia itu berubah. Karena itu jadikan firman Tuhan itu bukan hanya pelita terang, bukan. Bercerminlah kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Izinkanlah firman Tuhan itu berbicara dalam hidup kita. Sudah sejauh mana kita hidup dan mulai bergerak menjauh daripada Tuhan. Kalau dulu kita sering menjadi pendoa, kita mau berdoa bagi banyak orang, kenapa sekarang kok nggak susah ya berdoa ya? Pertanyakan. Kalau dulu sering memuji Tuhan, ya bermain musik memuji Tuhan, sekarang kok kering? Pertanyakan kenapa itu kering? Pasti ada sesuatu yang salah. Pasti ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau kita dulu merasakan kedekatan ketika kita menyembah Tuhan, kita bisa menangis, kita bisa mengagungkan Tuhan. Kalau sekarang kok kering? Kenapa? Pasti ada sesuatu yang gak benar. Berubahlah, mulailah banting setir, mulai setiap hari makan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Matius 7 ayat 24 sampai 27 dengan jelas mengatakan, Matius 7 ayat 24 sampai 27, karena setiap orang yang mendengar perkataanku ini, Matius 7 ayat 24 sampai 27 ya. Sudah dapat? Ya. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Setiap orang yang mendengarkan perkataan ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Karena itu jagalah hatimu untuk tetap dekat dengan Tuhan, sebab hati adalah sumber kehidupan. 4 hal ini saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Yang pertama,
Jangan mengikat persahabatan dengan dunia lebih daripada engkau mengikat kerinduanmu dengan Tuhan. Yang kedua, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Yang ketiga, tunduklah kepada Allah, mendekatlah terus kepada Allah. Yang keempat, makanlah makanan rohani cara baik setiap hari. Renungkan itu supaya kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh, dan mintalah mata rohani kita dicelikan oleh Tuhan supaya kita tahu, ini kan perangkap. Memang kelihatannya it's okay, tapi perangkap. Yang mana perangkap, yang mana bukan, lama-lama kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Jangan sampai saudara saya tanpa sadar masuk dalam jebakan perangkap itu. Karena ketika saudara masuk sebelum perangkap itu ditutup, jebret, itu apa yang saudara terima dalam perangkap itu yang nyaman, yang enak, saudara-saudara. Umpannya luar biasa, laki-laki dapat umpan gadis-gadis yang cantik-cantik, baik. Waduh, laki perempuan dapat kenalan laki-laki yang baik-baik. Tapi wujudnya, saudara-saudara, kita akan terhilang di hadapan Allah. Perhatikan, bangunlah hai kamu yang tidur. Ingat, firman Tuhan berkata, bangunlah kamu hai yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya atas kamu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dalam ibadah perdana kita dalam tatap muka ini menyadarkan kita. Sekali lagi saya katakan, menyadarkan kita. Telitilah hidup kita, bagaimana kita hidup. Jangan berubah menjadi hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu, karena kami sadar Tuhan, firman-Mu adalah roti hidup untuk kehidupan kami. Firman-Mu lebih dari segala, karena pimpinlah kami, bimbinglah kami, celikan mata rohani kami agar kami dapat melihat sesuatu yang menarik di depan kami. Apakah itu datang daripadamu, ataukah itu adalah perangkap umpan daripada iblis yang ingin menghancurkan, menangkap kami dan membelenggu kami. Hamba bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus menuntun kami, mencelikan mata rohani kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus berjaga-jaga, teristimewa pada zaman akhir ini, Tuhan. Sehingga kami tidak terperangkap. Akhirnya kami menjadi binasa, karena kami tahu iblis datang untuk menculik, membunuh dan membinasakan. Berkatilah umat-Mu, keluarga besar JBK Elohim. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kita syukur. Bersama-sama yang diberkati kita katakan amin. Kita berdoa agar ibadah tatap muka ini pada bulan November kita akan lakukan, apakah setiap minggu atau tetap 2 minggu sekali, karena saya butuh masukan dari jemaat, khususnya dari Ibu Lita atau orang-orang yang tahu bagaimana perkembangan keamanan dari COVID di daerah ini. Kalau memang semua sudah berjalan baik, aman, mungkin November kita akan lakukan tatap muka setiap minggu. Tetapi kalau belum, kita tetap harus berjaga-jaga, ya. Karena itu jangan lupa lakukan 5M, ya. Walaupun sudah divaksin, semua sudah vaksin ya, sudah ya semua ya, ya jangan lupa ya. Tapi jangan sudah divaksin lalu ngumpul-ngumpul apa-apa, janganlah. Pokoknya berjaga-jaga ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun masih belum menentukan Natal ini, tahun ini, apakah kita akan rayakan dengan sesuatu perayaan atau kita bikin ibadah biasa saja. Karena semua ini berkaitan dengan perkembangan COVID. Seperti tadi malam Ibu Yanti dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat dan perhatiannya untuk pernikahan putrinya ya. Sekarang kalau kita kondangan di tempat-tempat hotel-hotel atau rumah pesta, caranya cuma begini, kita datang dan duduk, misalnya ada bangku-bangku duduk, diam aja. Kemudian nanti pengantin masuk, dia mau melakukan potong kue, kek bengek segala macam, lalu dia naik pelaminan, maka kita undangan dipersilakan menyampaikan salam. Setelah turun dari pelaminan, setelah menyampaikan salam, kita langsung ke tempat ambil makanan, dan setelah ambil makanan silakan pulang. Jadi begitulah sekarang kalau kita kondangan di tempat-tempat dengan sistem COVID ya ini dalam situasi. Jadi kita cuma diam, pengantin datang, dia naik, dia melakukan, dia potong kue, tek-tek bengeknya dan sebagainya, naik ke pelaminan, kita langsung kasih selamat. Turun dari situ, kita langsung ambil makanan yang sudah disediakan bagi setiap undangan, langsung pulang. Tidak makan di situ, tidak boleh banyak kongko-kongko ngomong-ngomong. Itu protokol kesehatan ya, prokes dari setiap tempat pertemuan. Ibu Yanti mengucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf. Kemarin ada jemaat Kelor yang datang, tapi nggak difoto. Karena apa? Karena sebetulnya sudah dijadwal. Nanti ada foto GB Kelor, GB Prigo bersama mempelai. Tapi karena nggak tahu MC-nya, mungkin agak sedikit tidak teliti. Kan habis salaman kan orang pulang, bukan seperti dulu. Kalau dulu kan habis salaman makan, jadi masih ada di situ kan. Sekarang kan orang pulang. Jadi harusnya kan ketika salaman dipotong, sekarang foto dulu rombongan ini. Salaman lagi, potong lagi. Jadi Ibu Yanti pun menyampaikan permohonan maaf karena Ibu Yanti sebenarnya sudah menjadwal begini foto, Kelor foto. Saya pun tidak tahu saudara-saudara. Makanya saya mau izin pulang, lalu Ibu Yanti bilang, ini foto dulu. Makanya saya cuma foto dengan Ibu dan saudaranya. Ya, jadi harap dapat dimaklumi, ada kekeliruan dalam cara penyampaian kepemimpinan daripada MC-nya. Ya. Lalu selanjutnya yang berulang tahun dalam Indonesia, nggak ada ya? Nggak ada yang dalam minggu ini. Oke, nanti awal November kita akan memberikan waktu yang berulang tahun selama bulan Oktober, ya mau September juga boleh, maju ke depan. Kita mau doakan. Ya. Itu saja saya kira pengumuman dari kami. Kita akan bertemu kembali 2 minggu yang akan datang. Dan jangan lupa daftarkan anak-anak Bapak, Ibu yang mau dibaptis kepada Ibu Yuni. Kepada Ibu Yuni daftarkan istrinya Pak Tri ya, segera. Saya kira pengumuman dari saya cukup itu saja, dan kita mau akhiri ibadah kita mau bangkit berdiri, kita dengan tujuan kami memuji kebesaran-Mu, ajaib kita, ajaib.
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Terlebih lagi untuk firman-Mu yang mengingatkan pada kami agar dalam perjalanan hidup kami ini kami harus berhati-hati, karena begitu banyak jerat perangkap daripada iblis yang siap membinasakan kami, yang siap menangkap kami, yang siap membuat hidup kami menjadi rusak dan berantakan, yang siap membuat kami menjauh daripada Allah. Tolong kami Tuhan, berikan kepada kami mata rohani yang terang, karena firman-Mu ada pada kami. Oleh kerana kebenaran firman-Mu, kami dapat melihat dengan jelas bahwa apa yang ada di hadapan kami yang terlihat menarik, yang terlihat sangat nyaman adalah umpan daripada jebakan perangkap iblis. Pimpin kami untuk kami dapat berhati-hati dan kami boleh berjalan menuruti kehendak-Mu. Pimpin kami agar kami boleh hidup serupa dengan Engkau Tuhanku Yesus Kristus yang menjadi contoh dan keteladanan hidup kami. Terima kasih. Hamba berdoa, berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah anak-anak-Mu, usaha pekerjaan, apapun yang mereka lakukan Engkau berkati. Yang sekolah, yang kuliah, Engkau jamah dan Engkau berkati. Yang dalam pergumulan yang berat, Engkau tolong Tuhan. Mereka beroleh kekuatan dan penyerahan hidup kepada-Mu saja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sekarang jemaat, sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan amin untuk setiap berkat yang dicurahkan bagimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan penyertaan persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa ada menyertai kita mulai saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, menyambut semua berkat ini. Haleluya. Bersama-sama yang diberkati kita katakan